Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Sekarang masuk ke video. Makam Al-Abbas. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa makam Al-Abbas adalah tempat suci yang berada tepat di seberang makam Imam Husain. Di dalamnya terdapat makam Abbas bin Ali, yang merupakan putra Ali dan saudara dari Husain. Tempat ini menjadi salah satu pusat spiritual yang sangat dihormati oleh umat Islam, terutama kalangan Syiah, karena peran Abbas bin Ali yang dikenal sebagai simbol keberanian, kesetiaan dan pengorbanan. Makam ini memiliki struktur arsitektur yang sangat indah, dihiasi dengan lapisan emas murni pada kubah dan menara, serta teralis perak di sekelilingnya. Di dalam bangunan juga terdapat karpet-karpet khas dari Iran yang digelar untuk kenyamanan para peziarah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Abbas bin Ali adalah sosok yang sangat dihormati dalam sejarah Islam, terutama karena perannya dalam peristiwa Karbala. Beliau dikenal sebagai figur yang setia kepada saudaranya, Husain, dan berjuang hingga akhir hayatnya untuk membela kebenaran. Makam Al-Abbas ini didirikan untuk mengenang jasa dan pengorbanannya. Para pengunjung yang datang tidak hanya berasal dari Irak, tetapi juga dari seluruh dunia. Para penguasa, kaisar dan raja dari berbagai masa bahkan mempersembahkan hadiah berharga seperti permata dan hiasan untuk makam ini sebagai bentuk penghormatan. Renovasi dan pengelolaan makam juga melibatkan banyak pihak, termasuk arsitek dan tenaga ahli dari Persia dan Asia Tengah yang berperan dalam menciptakan keindahan arsitekturnya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa seiring berjalannya waktu, makam Al-Abbas mengalami berbagai tahap renovasi. Renovasi besar dimulai pada tahun 2012 untuk meningkatkan kapasitas tempat ini dalam menampung jutaan peziarah setiap tahunnya. Pada tahun 2014, proyek pembangunan ruang bawah tanah dimulai untuk mengakomodasi lebih banyak peziarah. Proses pembangunan ini dilakukan secara hati-hati dengan menutup bagian tertentu dari halaman utama secara bertahap sebelum dilakukan penggalian. Puncaknya terjadi pada bulan Maret tahun 2016 ketika sebuah zari baru berhasil diselesaikan dan diresmikan pada tanggal 21 April, yang bertepatan dengan peringatan hari kelahiran Ali. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa makam Al-Abbas terletak di kota Karbala, Irak, sebuah kota yang memiliki nilai sejarah dan spiritual yang sangat penting dalam dunia Islam. Lokasinya yang berseberangan langsung dengan makam Imam Husain menjadikannya bagian dari kompleks suci yang sering dikunjungi oleh jutaan peziarah setiap tahunnya. Posisi geografis makam ini juga memiliki tantangan tersendiri karena berada dekat dengan aliran Sungai Efrat, sehingga proyek renovasi harus memperhatikan kondisi fondasi bangunan yang dipengaruhi oleh celah air di sekitarnya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa renovasi dan pengembangan makam Al-Abbas dilakukan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para peziarah yang jumlahnya terus meningkat setiap tahunnya. Tempat ini tidak hanya berfungsi sebagai lokasi spiritual tetapi juga sebagai pusat pembelajaran dan budaya. Dengan adanya museum, kantor dan ruang salat tambahan yang dibangun, kompleks makam ini dapat berperan lebih luas dalam mendukung kegiatan keagamaan dan edukasi. Selain itu, pembangunan zari baru menjadi kebanggaan tersendiri karena untuk pertama kalinya seluruh proses pembuatan dilakukan oleh tenaga ahli dari Irak sendiri, yang menunjukkan kemajuan keterampilan dan kemampuan bangsa tersebut. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa proses pembangunan dan renovasi dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian. Ketika membangun ruang bawah tanah, penggalian dilakukan secara bertahap untuk menjaga keamanan struktur utama. Kubah dan menara yang telah lama berdiri disepuh ulang agar tetap terlihat megah dan terawat. Halaman utama juga ditutup dengan atap untuk memberikan kenyamanan kepada peziarah saat beribadah,
terutama saat cuaca ekstrim. Semua proses ini melibatkan banyak tenaga ahli, mulai dari insinyur, arsitek, hingga tenaga tradisional yang terampil dalam seni dekorasi. Informasi tambahan dari berbagai sudut pandang. Makam Al-Abbas tidak hanya menjadi pusat spiritual tetapi juga simbol budaya dan sejarah yang mendalam. Arsitektur makam yang memadukan gaya Persia dan Asia Tengah mencerminkan kekayaan peradaban Islam yang berkembang selama berabad-abad. Kubah berbentuk buah pir yang menjadi ciri khas makam ini adalah hasil seni arsitektur yang memukau, dengan lapisan emas murni yang memantulkan cahaya matahari, menciptakan pemandangan yang mengesankan bagi setiap pengunjung. Dari sisi sosial, jutaan peziarah yang datang setiap tahun menciptakan interaksi budaya yang unik. Mereka berasal dari berbagai negara dengan latar belakang yang berbeda, membawa budaya, bahasa dan tradisi masing-masing. Hal ini menjadikan makam Al-Abbas sebagai titik pertemuan lintas budaya dan spiritualitas. Dalam aspek ekonomi, kehadiran jutaan peziarah memberikan dampak signifikan bagi perekonomian lokal. Bisnis seperti penginapan, restoran dan transportasi berkembang pesat di sekitar area makam. Namun, pertumbuhan ini juga menimbulkan tantangan, seperti kemacetan, polusi dan kebutuhan akan pengelolaan sampah yang baik. Oleh karena itu, pemerintah dan pihak pengelola tempat suci harus bekerja sama untuk menjaga keseimbangan antara aspek spiritual dan kebutuhan praktis masyarakat. Selain itu, pembangunan Zari baru yang sepenuhnya dikerjakan oleh tenaga lokal Irak menunjukkan kemajuan dalam bidang teknologi dan seni ukir di negara tersebut. Hal ini dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda Irak untuk mengembangkan keterampilan mereka dan mempertahankan warisan budaya bangsa. Dari kisah makam Al-Abbas, kita dapat memetik pelajaran tentang pengorbanan, kesetiaan dan penghormatan terhadap nilai-nilai spiritual. Abbas bin Ali menjadi teladan tentang pentingnya membela kebenaran meskipun harus menghadapi tantangan besar. Renovasi dan pemeliharaan makam juga mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga warisan budaya dan spiritual agar dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Selain itu, kolaborasi dalam pembangunan Zari baru menunjukkan bahwa kerjasama dan semangat nasionalisme dapat menghasilkan karya besar yang membanggakan bangsa. Abbas bin Ali adalah tokoh yang layak dihormati karena keberanian dan ketulusannya dalam berjuang untuk kebenaran. Kepribadiannya yang penuh pengorbanan menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk tetap berpegang pada prinsip meskipun menghadapi kesulitan. Organisasi yang mengelola makam Al-Abbas telah menunjukkan dedikasi yang luar biasa dalam menjaga tempat ini tetap terawat dan mampu menampung jutaan peziarah. Namun, tantangan yang mereka hadapi cukup besar, terutama dalam hal manajemen peziarah dan pelestarian lingkungan sekitar. Saran yang membangun adalah meningkatkan penggunaan teknologi dalam pengelolaan arus peziarah, memperkuat infrastruktur, serta memperhatikan aspek kebersihan dan keamanan agar pengalaman spiritual para pengunjung tetap positif dan nyaman. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.